ada perang di sorga, lu buat jadi perumpamaan. Kalau ayat kiasan dijadikan ayat literal, ayat apa namanya itu, secara letterlek gitu ya, diartikan makna yang sebenarnya. Kalau ayat biasa, kalau ayat sesungguhnya dibuat kiasan. Ini kebalik-balik Kristen ini. Di sorga itu ada minum dan makan. Ini Yesus, Matius 26 ayat 29. Sampai pada hari aku meminumnya, yaitu di yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan sorga. Ada minum di sorga. Bahkan Rasul Paulus di dalam satu Korintus, coba ya, benar enggak? Nah, coba perhatikan ini. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ternyata di dalam sorga nanti kita akan disediakan sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Nah, masalah wahyu itu bukan kiasan, itu makna sesungguhnya. Nih baca. Bayi rohani. Baca Yohanes. Ini gua lagi ngomong. Dulu lu muji-muji gua, sekarang lu menghina-hina gua. Hinanya gimana? Emang bayi rohani. Diam lo, diam. Nah teman-teman, kita lihat nih. Ketika Yesus berada di muka bumi, dia menggunakan banyak kiasan. Tetapi ketika berbicara hal sorgawi, teman-teman, ini Yesus mengatakan nih, Yohanes 16 ayat 26, ayat 25, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Aku dan Bapa adalah satu, kiasan, ya kan? Siapa yang melihat aku melihat Bapa adalah kiasan. Tetapi perihal di wahyu itu adalah kebenaran, bahwa Yesus kawin, ada perang naga. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ternyata salah satu peristiwa yang akan terjadi dalam iman Kristen adalah Yesus kawin. Ayo kita kawin. Pertanyaan ya, saya kan, sabar ini, aduh, belum selesai. Ya, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ceder. Ternyata Yesus kawin. Wahyu 12 ayat ke-7, ada perang di sorga, engkau maknai sebagai kiasan. Ini berita kebenaran. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Kenapa sorgamu sekotor itu? Masa ada ular tua, iblis bisa masuk sorga? Kalau di dalam Islam, sorganya dilindungi, ditutup rapat, kiri kanan atas bawah. Sorganya Kristen bisa perang di sorga. Ini sorga macam apa? Ada peperangan di dalam sorga ini. Sorga macam apa? Nanti timbul banyak korban. Sudah di dunia banyak perang, di sorganya ada perang. Berbeda dengan surganya Islam. Surganya Islam sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-7 ayat ke-8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Dan disediakan bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun bersuka cita ridho atas balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik kita di alam dunia ini. Udah habis. Ngarang-ngarang ini bayi rohani, jangan dipercaya. Loh, kok ngarang? Pertama, bayi rohani, saya kasih tahu ya, kau gigi kuning. Timer. Hei gigi kuning, bayi Tuh, rohani. belum apa-apa sudah gigi kuning. Mana ada gigi gua kuning tuh? Putih tuh. Kok lu bilang gigi gua kuning? Oke, gini. Putih. Pertanyaan saya apa? Malah dijawabnya apa? Kagak nyambung.
pertanyaan saya, bagaimana di surgamu? Kan kau tadi jelaskan sendiri. Baik, nanti saya Kau jelaskan. akan menjelaskan tentang surgamu nanti kayak Baik. gimana. Baik. Terus orang-orang yang ada di surga itu siapa? Kan tadi kan sudah dijelasin tentang yang ada di surga itu ngapain? Itu belum dijawab sampai sekarang. Gimana sih? Malah sibuk menyenggol ini, menyenggol itu, menyenggol ini. Nanti gua jelasin, Ini bayi rohani memang ini susah. Untuk makan dan minum memang di surga itu Lukas 22 ayat 30 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Itu benar, makan dan minum. Tetapi bukan minum-minum kayak itu sampai teler-teler, tidak. Bukan pikiran kau bayi rohani begitu. Tentang di surga itu juga bukan perang naga. Itu adalah iblis itu sendiri yang dikalahkan. Jadi ini waktu saya ngomong nggak usah diprotes-protes. Jadi ini ya bayi rohani ya, saya kasih tahu ya. Nervous grogi. Aduh. Teman lama ya, grogi ya. Gini, bayi rohani diam. Oke, itu menceritakan tentang iblis yang dikalahkan. Dan di mana iblis itu dikalahkan, bukan makanya dia dibuang ke bumi. Itu menceritakan tentang yang waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dia dilemparkan ke bumi, diusir dari Taman Eden. Iblis juga diusir dari Taman Eden itu. Jadi itu diulang ceritanya di dalam Wahyu itu, dalam perang naga itu ditulis ulang sama Yohanes tentang kisah yang ada di dalam kejadian itu. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, perang iblis itu dilempar ke bumi itu. Dan tentang perjamuan nikah itu, pengantin kan saya sudah kasih tahu. Kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus siap seperti pengantin yang akan dijemput sama mempelai. Diam dulu. Jadi kita ini adalah orang-orang pengantin yang artinya sudah siap untuk dijemput sama Tuhan Yesus untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi berbicara tentang perjamuan anak domba itu bukan kayak pikiran kau bayi rohani. Dengar ya bayi rohani, ya jangan ketawa-ketawa kau di situ. Gak usah nervous lah. Jadi tidak ada itu namanya pernikahan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan dalam Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu kawin di surga, lah perkataan ini tidak sesuai dong dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi itu harus sesuai. Firman Tuhan itu menyambung, nggak ada itu sebentar bentrok sana bentrok sini, nyenggol sana nyenggol sini, bayi rohani. Jadi gitu, udah paham? Jadi buktikan pertanyaan saya ini belum dijawab sama kamu. Ngapain di surga? Malah bahas Alkitab terus. Bahas kan kamu bilang versi surgamu, neraka. Teman-teman, aduh kena report nih. Tap layar guys. Lempar bunganya. Aku itu di report otot. Ayo terus. Kasihan. Jadi gitu bang, nervous dari tadi udah terus tapi tetap ngomong udah gak usah nervous. Gua yang dulu sama dengan gua yang sekarang tidak tertarik sama lu Tasya. Siapa juga tertarik sama kau lu waktu kita di gereja kalau gua duduk depan kenapa lu duduk depan juga, kalau gua duduk belakang kenapa lu nyariin gua? Jangan ngarang-ngarang kau, jangan ngarang-ngarang lu ya katakan ya, tidak katakan tidak ya. Saya nggak tahu, lupa saya masalah itu. Lupa dia teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, jadi waktu aku duduk di depan, dia ke depan juga, deket aku. Pas aku duduk belakang, dia cari ini. Mana Nandar? Aduh, si Tasya cari. Kuning kau. Gigi kuning apa sih? Tuh, putih gigi gua. Ngawur lo.
Udah jawab pertanyaan Oke, saya. jawab. Ini gua jawab, Ngapain di surga? Gua Ngapain? Jangan jawab. Jengol-jengol sana, jengol sini. Gua jawab nih. Ya buruan bayi rohani kau ini. Nah, lu sewot banget gara-gara gua dalam kebenaran Islam, lu kok jadi begini sih? Dulu ngerayu-ngerayu aku, sekarang jadi begini. Nih, ya surga dalam Islam ya. Coba nih ya. Surga di dalam Islam itu bisa memandang wajah Allah ya. Dalilnya Quran Di surat kitab, ini Quran. Quran bisa dicek, Quran surat 75 ayat 22 23 ya kan. Menikmati sungai dari air susu, arak dan madu ya kan. Quran surat Muhammad ayat ke-15 ya kan. Mendapatkan perhiasan dan pakaian ya kan. Quran surat Fatir ayat 33, mereka akan mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas, mutiara dan pakaian mereka, di dalamnya adalah sutra. Kemudian ya 4, sesuatu yang diinginkan cepat terkabul, termasuk makanan dan minuman. Ini banyak ini, Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Kemudian adanya pelayan sorga ya, laki-laki dan perempuan nih, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda, apabila kamu melihatnya akan kamu kira mereka mutiara. Jadi punya pelayan ya, punya waiters, akan damai tanpa permusuhan nih. Oke, banyak itu, tinggal di ini aja. Banyak kenikmatan sorga. Nah, inilah Terus orang yang ya, ini itu gua gimana? Gua jawab. Ya, Ini diam, ini waktu gua. Nah, orang Kristen ini, mereka ini kalau ayat yang tertulis ditafsirkan seenak udele dewe, kalau ayat biasa dimaknai secara literal. Ini yang salah dalam orang Kristen. Terus tadi Tasya mengatakan, Nandar, ya kalau di dalam surga kami tidak ada kawin mengawin, Nandar. Di mana ayatnya? Ini ayatnya, di ayatnya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Pantasan Rasulullah SAW memberikan penjelasan kalau orang Kristen ini tidak berilmu tapi beramal. Kenapa teman-teman? 1.300 mata memandang, tanya ustadz, tanya alim ulama. Di dalam Islam Tasya, hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, sama. Harus dibedakan antara yaumul ba'ats dengan surga. Kamu tanya ustadz, Pak Ustadz, di yaumul ba'ats ketika kita dibangkitkan hidup kembali, apakah ada kawin mengawin? Boro-boro. Pak Ustadz, ketika kita pada hari kebangkitan ada kawin mengawin apa enggak? Enggak ada. Pada hari kebangkitan kita akan digiring ke padang mahsyar, di mana nanti kita meminta bantuan kepada Adam, Noah, Abraham, Moshe, kepada Yesus, tapi Yesus gak sanggup. Itu di hari kebangkitan. Memang dalam Islam dan Kristen di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Wahyu 19 ayat ke-7 berbicara tentang sorga, bukan hari kawin mengawin di hari kebangkitan. Jadi Kristen-Kristen ini teman-teman ya, nggak tahu, mereka tidak mampu membedakan antara hari kebangkitan dengan sorga. Di dalam Yahudi, di dalam Islam, di dalam Kristen itu ada hari kebangkitan. Kalau orang Yahudi bilangnya holam aba, holam aba. Kalau dalam Islam yaumul ba'as. Membedakan antara hari kebangkitan dengan sorga aja mereka tidak mampu. Kamu tahu nggak hari kebangkitan itu apa? Setelah sangkakala ditiup yang kedua kali, maka semua manusia bangkit dari kuburnya. Itulah hari kebangkitan. Dalam Islam tidak ada kawin mengawin. Jangan nangis, ini ilmu. Orang Kristen baik pendeta maupun jemaat, bayi rohani semua ya. Aduh, hari kebangkitan ada kawin mengawin ya, di dalam Islam terus, juga nggak ada. Iya, terus yang ini lagi itu aduh, ini aduh, iya. Waktu gua ini ternyata Yesus Matius 19:29 menjanjikan 100 bidadari di dalam sorga. Ayo kan, deder. Nanti gua tunjukkan. Yesus kawin di dalam sorga ada. Yesus minum anggur, minum tuak ada dalam sorga. Nggak ada. Loh, tadi
Matius 24 ayat 26. Gimana sih? Markus 24 ayat ke-26. Nggak ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Nggak ada. Aduh. Satupun ayat tidak ada itu dalam Alkitab tentang itu. Enggak, Tadi nih kan saya kau tunjukkan. bilang. Saya tunjukkan. Oke, tadi kan kau bilang di Ini, surgamu Matius tidak ada 26. kawin dan diam dulu. Tadi kan kamu bilang di surgamu itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Salah lagi. Hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Kalau di dalam sorga, Yesus juga kawin sama. Nggak ada. Astagfirullah. Ya udah lanjut, terima. Waktu. Kau ini ngarang-ngarang kau. Teman-teman, dia ini teman gereja saya waktu di gereja Mesianik. Ngulang-ngulang terus diumumin terus sampai akhir zaman mungkin diumumin. Sekarang dia jadi Wanas, dulu Tritunggal. Dengar ya. Apalagi tadi kan lupakan Bingung, nervous. Ini kan kau bilang di surgamu itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Salah lagi. Bukan itu? Iya, di kebangkitan, hari kebangkitan tidak ada kawin dan mengawinkan. Iya. Tetapi kan di sini tertulis melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yang artinya kebangkitan itu menceritakan ada di surga. Dan Matius 22 ayat 30. Salah lagi. Jadi bukan kebangkitan terus nggak masuk di surga, gimana sih? Nah, Beda. dan pertanyaannya adalah kemana bidadari itu? Kenapa tidak disebutkan? Saya kan pengen tahu. Nah, itu pertanyaan saya ya. Kemana bidadari itu? Bukankah ada banyak ustadz ngomong seperti Kenapa itu bidadari? gitu loh? Hah? Kenapa Ya kan saya bidadari? nggak tahu. Kenapa bisa beda gitu dengan pernyataanmu tentang itu? Tentang Beda. surga? Enak aja beda. Iya, maksudnya beda dengan ustadz-ustadz Nggak yang lain. ada. Kebenaran itu bukan dari Ustadz, Udah, kebenaran itu dari giliran saya Al-Quran. ngomong. Giliran saya ngomong. Boleh. Kenapa bisa beda pernyataan kamu dengan ustadz-ustadz yang lain tentang surga? Nah, itu yang pertama ya. Kenapa? Bisa jelasin kenapa? Dan kedua, di dalam surga itu memang makan dan minum, tetapi bukan kayak pikiran kau bayi rohani. Berarti Dan dalam tentang- surga ada makan dan minum. Bukankah makan dan minum itu bukankah makan dan minum keinginan daging? Kenapa bisa ada makan dan minum dalam surga? Ayo. Nah, makanan rohani. Makanan kayak gimana? Aduh. Nih, saya kasih Makanan tahu rohani ya. lagi. Oke. Saya akan cari ya. Nih Makanan rohani. Makanan rohani itu khotbah, bukan apel, bukan anggur. Makanan rohani di surga itu kan kita itu seperti kayak apa ya? Kayak apa lagi? Makan gini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah makanan rohani. Nah, Matius 4 ayat 4. Tolak sendiri. Yesus Dan minum. juga tadi kamu bilang ya, pertanyaan lagi yang kedua nih. Yang kamu bilang katanya di surga itu Allahmu itu punya wajah yang bercahaya. Katanya kamu bilang Allah itu tidak berbentuk. Tetapi kenapa bisa kau Kata punya siapa? wajah? Kata siapa? Aku kan bertanya gimana sih? Kan tadi kamu bilang Allah itu di surga itu bercahaya, punya wajah gitu bercahaya. Ngawur. Tetapi di dalam kitabmu banyak bilang Allah itu tidak berbentuk, gimana? Mana dalilnya? Saya tanya di mana dalilnya di dalam Quran? Tanya-tanya Loh, kok dalil. Saya jangan? tidak tahu kalau kitab Kok tidak tahu? Gak ada ayatnya kayak gitu, nggak ada. Enggak ada. Ya udah, buktikan ayatnya di mana Tuhanmu punya wajah gitu berbentuk gitu, punya wajah. Kalau ada dalilnya. Kalau saya sudah ada. Tuhan saya punya tangan, Tuhan saya punya punggung, punya kaki, punya enggak lah. Nggak punya. Kau jangan menghina. Loh, Ya, ntar kalau kena punya rungkat tangan. kena rungkat kau. Kacau Kalau lu. punya nonot gak mau disebutkan. Kalau punya tangan sebutkan. Tuhan itu roh itu tidak Tuh. punya gender. Kau ngerti? Roh itu tidak punya gender. Yesus laki-laki atau perempuan, saya tanya.
Yesus itu ketika datang kan dia laki-laki. Punya Tetapi nonot dia atau enggak? Nah, kau itu jangan kayak gitu. Loh, macet. Macet. Kau itu jangan ngomong dulu. Ini belum habis nih. Sama. Buktikan di kitabmu satu ayat yang mengatakan Allah itu punya wajah. Jangan pakai hadis atau di luar kitab Quranmu lah. Saya kayak saya dong pakai Alkitab saja. Ngapain pakai Google? Ini pakai Google dia. Menjawab sesuatu pakai Google ternyata. Ilmunya dari Google. Udah. Jelas kan? Kemana bidadari itu? Pernyataan kemana bidadari dan juga Allah itu punya wajah sesuai dengan pernyataan kau. Ya, baik. Tunjukkan ya. Jangan pakai Google. Enggak, pakai Al-Qur'an. Pakai Al-Qur'an. Iya, harus dong. Ya. Kan kamu yakin kan? Kayak Google itu hanya untuk memudahkan, isinya sama. Ya. Isinya sama. Iya sama, tapi kan beda dong. Oh, beda. Kayak saya kan pakai Alkitab aja. Ya. Sama. Macet. Dia membisu. Terima. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita jawab. Ini dalilnya dalam Quran surat 75. Quran surat 75 ayat ke-22-23. Nih, kita lihat. Ya, kamu catat. Quran surat 75 ayat 22-23. Wajah-wajah orang mukmin, yaitu orang beriman, pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ini nih, ila rabbiha nadhiro. Tuh, memandang Tuhannya, bukan wajahnya. Ini wajah yang berseri itu adalah wajah-wajah orang beriman, memandang Tuhannya. Kalau Tuhan di dalam Islam itu Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Tuhan. Di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Tuhan. Makanya kau bingung kan? Yesus laki-laki atau perempuan? Bingung. Laki-laki, punya nonot atau enggak? Jangan menghina loh. Aku nanya punya nonot atau tidak kalau dia laki-laki. Terus pertanyaannya, kenapa Tuhan jadi laki-laki? Kenapa Tuhan tidak pernah jadi perempuan? Andaikan Tuhanmu perempuan, saya nikahi saya. Aduh, kalau Tuhan dinikahi ini cebuk. Ayo guys, oh yes. Waduh, besoknya curhat. Semalam gua habis quick sama Tuhan aja. Aduh, Tuhannya bule. Waduh, bodinya bu guru salsa. Cepuk. Waduh, bahaya ini. Baik. Apa namanya itu? Siapa? Tasya. Kita kan dulu satu gereja, ya kan? Kita sering berjumpa, bahkan kerudung yang lu pakai adalah kerudung yang aku kasih. Kenapa sih kamu tidak bersikap jujur? Yesus di dalam sorga itu dia minum anggur dia. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Yesus minum di sorga. Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus kawin. Kenapa dimaknai secara kiasan? Yesus kawin. Aduh, memang. Terus Matius 19 ayat ke-29, siapa yang meninggalkan satu istri akan dibalas oleh Yesus dengan 100 bidadari di sorga di dalam kerajaan Bapa. Matius 19:29 dibaca. Ini waktu saya. Matius 19 ayat berapa? 29. Nih, saya tunjukkan. Jangan ngarang-ngarang. Loh, kok jangan ngarang-ngarang? Ya apa sih?
Saya tunjukkan. Menurut sebetulnya Tuhan jadi manusia itu Tasya itu jadi blunder. Kenapa Tuhan itu diskriminatif, saya tanya. Kenapa Tuhan gak jadi perempuan? Ya kalau Tuhanmu perempuan saya nikahi itu. Ya namanya juga pemimpin. Gimana sih? Loh, Mana ada berarti perempuan Tuhanmu pemimpin? Mikir dong. berarti Tuhanmu diskriminatif. Lantas kenapa kok jadi Wanas? Kenapa nggak jadi Katolik? Ya udah kok jadi perempuan aja sana kau. Di pinggir-pinggir jalan pakai lipstik kau. Nih, Yesus aja poligami kok. Istrinya bule semua nih, cantik. Aduh, blonde semua nih. Nih, Rasul Gereja Orang-orang Kudus zaman akhir awal Orson Heide mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta. Ini waktu saya. Ini sejarah. Data Alkitab. Sejarah ini. Pakai Google. Sejarah. Google itu kan fitnah. Aduh kok fitnah. Sejarah ini, sister. Yesus berpoligami, istrinya 3, Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Mana buktinya? Lukas 7 ayat 38. Itu buktinya. Yesus itu punya istri. Lukas 7 ayat 38. Itu bukti realnya. Ayo Lukas kan. 3. Lukas 7 ayat 38 bukti real Yesus menikah dengan Maria Magdalena, atau gini Lukas 7 38 bukti real kalau Yesus punya istri namanya Maria Magdalena. Oke, ini gua kasih tunjuk nih. Mana? Ya kan? Sudah habis. Habis, kalah debat, kalah PK. Lu tobat aja, dulu kita satu gereja, masa lu nggak bertobat-tobat? Oke, Tasya dulu. Surga gua udah jelas. Tasya, sebentar, Tasya. Dulu kan kita di gereja, satu gereja, ya kan, di gereja Mesianik. Lu sekarang kok jadi Wanas? Lu jadi masuk Islam aja. Ngapain? Tuh, seperti gua. Tuhan Yesus sudah pasti kok. Islam juga sudah pasti kok. Ya, Kristen nggak ada kepastian. Dikasih tahu. Teman-teman, si Tasya ini teman saya di gereja waktu di gereja Mesianik ya. Udah nggak usah diumumkan lagi ya, Bayi Rohani. Gua buktikan perkataan kau tentang ini yang 100. Ini pakai latannya. Mana nih ya, aduh. Mana? Aku nggak ngerti nih. Aduh, gak ngerti. Bingung dia. Gak ngerti. Sabar. Gak ngerti. Aduh. Udah gak usah pakai efek, udah gitu aja lu kayak si Elia Miron. Nih. Di dalam Matius 19 ayat 29 tidak ada itu mengembalikan 100 kali lipat istri. Yang ada adalah setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumah demi Tuhan Yesus itu, mengikut Tuhan Yesus itu akan kembali, akan mendapatkan upah. Jadi jangan ngarang-ngarang. Dan kedua adalah tentang apa tuh tadi? Maria Magdalena. Aduh, ini orang nih. Lukas 7 ayat berapa tadi? 38. Tidak ada itu menikah. Baca judulnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Di ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dengan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Jadi bukan berbicara tentang punya istri atau apa. Sudah paham? Pakai dulu lah. Jadi bukan berbicara tentang punya istri atau apa itu. Jangan ngarang-ngarang kau, menghujat kau ini.
dosa kau ini Nandar. Kau itu dulu, padahal dia dulu rajin lo masuk gereja, dulu dia ini lo setia, kok bisa berubah kayak gini, ya ampun. Pusing saya. Kau sudah kemasukan roh apakah? Jadi udah jelas di dalam Lukas ayat 7 itu tentang ayat 38 di situ dikatakan judulnya aja Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Bukan tentang apa? Bukan tentang dia punya istri. Jadi jangan ngarang-ngarang. Makanya baca itu judulnya, jangan baca yang negatif-negatif doang. Iya, memang dia ini. Memang begini dia. Begitu. Jadi kau tuh hati-hatilah dalam berbicara. Kenapa? Kau tuh apa ya? Membahas tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kamu, tapi kamu sekarang menghujat dia. Gitu. Masalah apa sih sama Tuhan? Curhat. Masalah apa? Sampai Ya, jadi sebenci itu. ya, gitu jadi sama dia. teman-teman, dulu aku tuh sangat rajin ke gereja. Jadi dia itu melihat aku terpesona gitu kan. Makanya teman-teman, ini ya ceritanya ya. Saking rajinnya ke gereja, bisa dia tersesat. Nah, Justru karena orang yang ke rajin gereja. Orang Ya, yang dulu aku rajin ke gereja. itu justru malah ini malah makin kuat imannya. Ini malah makin nggak tahu imannya kemana. teman-teman. Jadi si Tasya ini ya, waktu aku duduk di depan dia ke depan. Pas aku nggak ada di depan dia nyariin. Kata saya, hei di sini, langsung dia. Langsung senyum dia kalau lihat aku tuh. Dia. Gigimu. Nah, aku tuh kalau ke gereja itu paling depan sendiri mendengarkan firman gitu kan, mendengarkan makanan rohani. Kalau si Tasya, kalau aku di depan dia di depan. Nyariin aku kalau nggak ada dia. Gitu. Aduh. Nggak lucu kau sudah menghujat kau nggak lucu. Bentar ya. Jadi dia ini rajin beribadah, rajin ke gereja, tapi nggak tahu imannya kemana dia. Mungkin kemasukan roh ini ya, roh jahat dia. Ngeles gigi kuning. Iya, memang gigi kuning ini ngeles. Pinter ngeles dia ini. Udah. Terima. Ya, diam. Si Tasya ini dulu dia bolos Apalagi terus. itu kan Ya cerita udah, lagi, cerita. diam. Buat tunjukkan nih teman-teman. Ya, makanya jangan baca terjemahan nih, gua baca ya teman-teman ya. Ini di dalam Matius 19:29. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Ya, Kaifas os afikhen oikias he adelphos he adelphas he patera he metera he gunaika he tekna he agros eneken to anomatos mau eka kontablasiona levetai kaisone ya soen aionion kleronomese. Kita lihat teman-teman ya, ini dalam King James Version-nya nih. And everyone, teman-teman lihat nih. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife, siapa yang meninggalkan rumahnya ya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, bapak dan ibunya dan istrinya ya, ternyata apa? Akan will receive 100-fold and will inherit everlasting life. Kita buka teman-teman di dalam bahasa. Nah, ketika ke dalam bahasa Indonesia itu dirubah, kata istrinya dihilangkan, padahal di dalam bahasa Yunaninya ada kata-kata di sini gunaika istri. Kenapa di dalam terjemahan LAI dihilangkan kata istri? Dalam King James Version sendiri
ada itu. Nah, kita lihat ya. Tadi Matius 19 ayat 29. Tuh teman-teman. Ini kata istri mereka rubah, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuannya, bapak dan ibunya, tuh istrinya dihapus. Kenapa? Karena ya ini dihapus loh, nggak ada ini loh. Tuh. Ini dihapus, tuh nggak ada kata istri. Sedangkan di dalam Matius 19:29, di dalam naskah Textus Receptus, dan di dalam King James Version itu ada nih. Gak percaya sih lo. Nih lihat, ini apa dalam King James Version? Or father, or mother, or wife. Kenapa dalam bahasa Indonesia kata istrinya dihilangkan? Ternyata Yesus menjanjikan gunaika, menjanjikan 100 istri, 100 bidadari. Nggak mungkin dong 100 bidadari. Bahasa Yunaninya bisa baca apa enggak? Gunaika. Nggak ada, kau tuh jangan ngarang-ngarang. Aduh. Nih, kalau nggak percaya, tuh. Oten ini memang dikasih tahu. Nih. Kasih tahu Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 istri. Nggak ada, Tuhan Yesus sendiri aja bilang tidak ada kawin dan mengawinkan. Kok ngapain? Ini ayatnya. Nih, aduh sih. Ini si Tasya dari dulu nggak pinter-pinter nih, pantesan tetap dalam Kristen. Nih, ya teman-teman, dalam bahasa Yunaninya kaipas os afaihen hoikas he adelpos, siapa yang meninggalkan saudara laki-lakinya, he adelpas, siapa yang meninggalkan saudara perempuannya, he patera, siapa yang meninggalkan padernya, bapaknya, he metera, siapa yang meninggalkan ibunya, he gunaika. Nah, siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan 100 istri di sorga. Jeder. Ternyata di sorga. Mana ada ayatnya tertulis 100 istri di sorga. Mana? Buktikan. Itu kan pembalasannya nanti. Kalau kita ready di 2 warna ya teman-teman ya. Ada warna hitam. Yo, ready lagi.